Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Kita akan lanjutkan sharing kita tentang bioteknologi pakan ternak ya. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang teknik silase ya. Oke, pengertian dari silase itu sendiri ya. Silase pakan ternak adalah bentuk pakan ternak yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan pakan segar. Nah, proses ini melibatkan penguraian oleh bakteri yang menghasilkan asam laktat ya, menciptakan lingkungan asam yang mendukung penyimpanan dan pemanfaatan bahan pakan dengan kualitas nutrisi yang lebih tinggi daripada bahan pakan yang sebelumnya ya. Jadi berikut ini ada beberapa poin utama terkait pengertian silase pakan ternak. Yang pertama itu tentang bahan baku. Silase dapat dibuat dari berbagai bahan baku, termasuk misalnya rumput segar, bisa juga hijauan yang lain ya, legium ataupun jerami. Pemilihan bahan baku yang baik memainkan peran kunci dalam kualitas akhir dari silase tersebut. Nah, di dalam proses fermentasi, proses utama dalam pembuatan silase adalah fermentasi. Bahan pakan segar dihancurkan atau dicopper, dipotong-potong dan ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat untuk mencegah masuknya udara. Jadi proses fermentasinya dalam suasana yang anaerob ya. Kemudian bakteri yang ada secara alami atau ditambahkan sebagai inokulan akan membantu mengubah gula dalam bahan pakan menjadi asam laktat. Nah, proses fermentasi ini menghasilkan kondisi anaerob. Nanti awalnya kan ada udara di dalam tempat tersebut, nanti lama-lama dipakai maka menjadi suasananya menjadi anaerob, di mana bakteri yang menghasilkan asam laktat dapat tumbuh, sedangkan bakteri yang merugikan tidak dapat berkembang. Jadi diharapkan ya dengan adanya bakteri asam laktat ini berkembang, maka bakteri yang lain dengan suasana yang sangat asam itu akan mati nantinya ataupun tidak akan bisa berkembang. Nah, yang ketiga, dengan proses ini kita harapkan terjadi peningkatan nilai nutrisi. Melalui fermentasi, silase dapat meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan. Proses ini dapat meningkatkan ketersediaan nutrisinya, mencerna sebagian serat dan mengurangi kadar air sehingga menghasilkan pakan yang lebih konsentrat dan mudah dicerna karena sudah diproses lebih dahulu. Kemudian yang keempat, penyimpanan yang dapat diperpanjang ya. Salah satu keunggulan silase adalah kemampuan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama daripada bahan pakan segar ya. Tentunya kalau bahan pakan segar disimpan dia akan layu, kering dan seterusnya ya, ataupun nanti lama-lama terjadi proses pembusukan tentunya. Kemudian lingkungan asam pada silase ini yang dihasilkan dalam proses fermentasi membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang merusak dan memperpanjang umur simpan pakan. Nah, yang kelima, penggunaan sebagai ransum ternak. Silase pakan ternak dapat digunakan sebagai bagian dari ransum ternak yang menyediakan sumber pakan yang berkualitas sepanjang tahun, terutama saat bahan pakan segar tidak tersedia, terutama di kita ya, di tempat kita atau di Indonesia yang daerahnya tropis cuma ada 2 musim. Kalau musim penghujan kan sumber pakan yang luar biasa melimpah ya, tetapi waktu musim kemarau biasanya kita paceklik pakan ya. Jadi ini strategi ini bisa digunakan pada masa
musim penghujan yang melimpah, kita buat ya silase ini dalam jumlah yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa simpan. Dan masa penyimpanan kalau misalnya silonya bagus ya, itu bisa mencapai ya 6 bulan sampai 1 tahun juga masih bisa bagus ya. Nah, yang keenam, variasi tipe silase. Ada berbagai macam jenis silase, termasuk silase hijau dibuat dari tanaman hijau segar, silase kering dibuat dari bahan baku kering seperti jerami. Nah, penggunaan silase pakan ternak dapat membantu peternak dalam mengelola pasokan pakan, ya, meningkatkan efisiensi produksi ternak dan memastikan ketersediaan pakan yang berkualitas sepanjang tahun ya. Nah, sekarang tujuan dan manfaat silase pakan ya. Silase pakan ternak ini ya, jelas kita melakukan aktivitas itu harus ada tujuan ya, manfaat dan manfaatnya, karena kita berharap ini ujung-ujungnya adalah meningkatkan produktivitas ternak. Nah, tujuan utama dari pembuatan silase pakan ternak adalah untuk menyediakan sumber pakan yang berkualitas tinggi untuk ternak, terutama pada periode ketika bahan pakan segar tidak tersedia atau terbatas. Berikut ini ada beberapa tujuan manfaat utama silase pakan ternak. Tujuan pembuatan silase pakan ternak ini yang pertama itu adalah pemeliharaan ketersediaan pakan atau kontinuitas pakan kita ya. Jangan sampai ada diskontinu pakan kita, kualitasnya menurun ataupun kurang bagus. Nah, silase ini akan membantu peternak untuk mempertahankan ketersediaan pakan ini sepanjang tahun ya. Di samping kualitas juga ketersediaan sepanjang tahun bisa kita pertahankan, terutama selama musim kering atau musim kemarau atau ketika pasokan pakan segar sudah mulai terbatas. Ini menjadi solusi sebetulnya bagi kita, peternakan kita ya. Jangan sampai pada saat musim kemarau ternak kita itu pamer tulang yang sering terjadi kan. Jadi ini ya sangat merugikan peternak kita. Nah, padahal teknologinya sangat sederhana. Nah, mengatasi yang kedua, mengatasi musim kekurangan pakan selama musim kering atau musim lainnya yang mengakibatkan kekurangan pakan, silase dapat menjadi sumber pakan yang stabil dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan ternak. Yang ketiga, pemanfaatan hijauan yang berlebihan ya, seperti di musim penghujan ya. Silase memungkinkan kita proses atau pemrosesan dan penyimpanan hijauan yang berlebihan, seperti rumput segar yang dapat digunakan di musim kering atau saat hijauan segar tidak segera dimakan oleh ternak. Yang keempat itu pengelolaan bahan pakan kering ya, jerami ataupun pakan kering lainnya dapat diolah menjadi silase kering. Ini dapat meningkatkan nilai nutrisi dan daya cerna bahan tersebut. Nah, yang kelima itu meningkatkan efisiensi nutrisi. Di dalam proses fermentasi dalam pembuatan silase ini dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi dan pencernaan bahan pakan, sehingga itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan oleh ternak. Nah, sekarang manfaat silase pakan ternak ini yang jelas peningkatan nilai nutrisi ya. Silase ini memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi daripada bahan pakan segar, terutama dalam hal kandungan proteinnya, misalnya ada energinya dan mineralnya. Yang kedua, peningkatan daya simpan. Silase yang memiliki daya simpan yang lebih lama daripada bahan pakan segar memungkinkan peternak menyimpan dan menggunakan pakan lebih fleksibel ya. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi tidak ada kata ya, kapanpun dimanapun kita bisa memberikan pakan ternak kita itu dengan kualitas yang mumpuni ya, kualitas yang bagus ya. Yang ketiga, penyediaan ransum seimbang. Dengan penggunaan silase dalam ransum, peternak dapat menyusun ransum yang lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak yang kita pelihara.
Yang keempat, ya, stabilisasi pasokan pakan. Silase membantu dalam menjaga pasokan pakan yang stabil sepanjang tahun, juga mengurangi resiko ketidakstabilan pasokan pakan dan dampaknya terhadap produksi ternak. Yang kelima, bisa meningkatkan produktivitas ternak. Memberikan pakan berkualitas tinggi seperti silase dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk pertumbuhan yang lebih baik, produksi susu yang meningkat, atau berat badan yang lebih optimal. Yang keenam, ya, pengelolaan limbah pertanian. Silase dapat menjadi cara untuk mengelola hijauan atau bahan organik lainnya yang dapat diubah menjadi sumber pakan, membantu mengurangi limbah pertanian. Nah, dengan demikian silase pakan ternak memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah ketidakstabilan pasokan pakan, meningkatkan nilai nutrisi pakan, dan meningkatkan produktivitas ternak kita. Nah, sekarang sampai ke jenis bahan pakan yang dapat dibuat silase, ya. Silase dapat dibuat dari berbagai jenis bahan pakan, terutama bahan-bahan yang bersifat hijauan, segar, ataupun kering. Berikut ini adalah beberapa jenis bahan pakan yang umumnya digunakan untuk membuat silase. Misalnya rumput segar, ya. Rumput segar merupakan bahan pakan utama, ya, untuk pembuatan silase. Contohnya meliputi rumput lapangan, misalnya ada rumput gajah, ya, rumput raja, atau rumput lain yang umumnya digunakan untuk makanan ternak, ya, banyak, ya. Kemudian yang kedua, ini limbah, ya, jerami. Jerami adalah salah satu bahan kering yang sering diubah menjadi silase kering. Nah, proses fermentasi meningkatkan nilai nutrisi jerami dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh ternak. Nah, ini beberapa bahan, ya. Kemudian hijauan lainnya seperti selain rumput, hijauan yang lain seperti legume, misalnya kacang-kacangan hijauan, ya, yang kita luar biasa banyak sebetulnya, ya. Kemudian daun tanaman dan tanaman pakan lainnya dapat juga dijadikan bahan silase, termasuk limbah perkebunan, ya, hijauan, ya, yang misalnya terutama di beberapa tempat itu sangat luar biasa banyaknya, seperti untuk daun-daun ini, daun yang biasanya banyak kita dapatkan di wilayah perkebunan, termasuk daun kelapa sawit, ya. Daun-daun ini yang awalnya tidak bisa digunakan, insya Allah dengan pengolahan itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, termasuk pelepah, ya, pelepah daun sawit itu ini juga bisa digunakan. Nah, tapi perlu tentunya ada tambahan alat, yaitu mesin chopper untuk mencacah dulu supaya terjadi proses fermentasinya itu lebih mudah. Nah, yang keempat, tanaman jagung misalnya, ya. Tanaman jagung segar ataupun jagung yang belum matang seringkali diolah menjadi silase. Jadi selain memiliki kandungan energi yang tinggi, tanaman jagung juga menyediakan serat yang baik. Jadi di beberapa perusahaan yang besar menggunakan jagungnya tidak diambil, ya, tidak seperti layaknya biasa kita lakukan, tapi dicoper dengan jagungnya, termasuk jagungnya. Nah, itu menjadi sumber sumber inoku, dijadikan pakan, sumber energi, sumber karbohidrat yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri, sehingga terutama bakteri asam laktat, sehingga dia akan lebih cepat proses yang terjadi. Nah, akan menghasilkan asam laktat sehingga bisa menurunkan suasana asam itu lebih cepat. Nah, kemudian yang kelima itu bisa juga sorghum segar. Ya, di beberapa tempat, ya, tanaman sorghum itu tidak terlalu banyak dimanfaatkan. Nah, bisa kita bikin silase, ya, terutama varietas yang memiliki batang lunak dapat dijadikan bahan silase dengan hasil yang baik. Kalau sekarang, ya, dengan alat chopper, ya, untuk mencincang itu yang keras pun bisa kita pakai, ya, karena sudah dichopper, ya. Oke, yang keenam itu singkong, ya, daun singkong, ya. Nah,
daun dan batang singkong juga dapat digunakan untuk membuat silase ya. Singkong hijauan ini yang mengandung nutrisi yang cukup tinggi ya. Hijau mulai dari daunnya termasuk di sini adalah batangnya dicoper nantinya ya, karena sekarang itu choppernya sudah bagus ya, bisa dicop itu dalam bentuk yang lebih lembut itu, jadi sampai ke batang-batangnya juga bisa kita manfaatkan untuk dibuat menjadi silase. Yang ketujuh, campuran bahan pakan ya. Peternak sering membuat silase dari campuran beberapa jenis bahan pakan untuk menciptakan ransum yang lebih seimbang dari segi nutrisinya. Jadi tidak hanya hijauan saja, termasuk di situ dicampur bahan-bahan kemudian dilakukan fermentasi ya, sesuai dengan ransum ternak apa yang kita akan berikan nantinya. Nah, yang kedelapan itu limbah pertanian ya. Beberapa limbah pertanian seperti bagian tanaman yang tidak dimakan atau hasil sampingan lainnya dapat dijadikan bahan silase untuk mengurangi limbah dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat sebagai pakan ternak. Nah, yang kesembilan, tanaman berserat tinggi. Tanaman yang tinggi serat seperti tebu ya, atau bagas tebu ataupun daun-daun tebu ya, bisa dijadikan bahan silase. Proses fermentasi membantu memecahkan sebagian serat, membuatnya lebih mudah dicerna oleh ternak nantinya. Nah, yang ke-10 itu adalah campuran hijauan dan kering ya. Ini untuk membantu ya, kalau dicampur ada yang bahan kering, ada yang bahan hijauan, itu untuk menurunkan atau meningkatkan kadar airnya ya. Nah, beberapa peternak juga membuat silase dari campuran bahan hijauan segar dan bahan kering seperti jerami, menciptakan sumber pakan yang lebih seimbang. Jadi catatannya itu adalah untuk terjadinya proses fermentasi, kadar airnya itu harus di atas 50%. Jadi kalau terlalu kering juga proses fermentasi tidak berjalan dengan optimal tentunya. Nah, persyaratan bahan pakan sekarang ya yang dapat dibuat silase ini penting ya, karena proses fermentasi itu tidak akan berlangsung apabila tidak terpenuhinya beberapa persyaratan. Nah, untuk menghasilkan silase yang baik perlu memperhatikan beberapa persyaratan pada bahan pakan yang akan diolah menjadi silase. Nah, berikut ini beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah kelembapan yang sesuai ya. Bahan pakan yang akan diolah menjadi silase sebaiknya memiliki tingkat kelembapan yang cukup untuk mendukung proses fermentasi ya. Jadi persyaratannya harus dipenuhi. Umumnya kelembapan optimal kisaran antara 60% hingga 70%. Nah, jika kelembapan terlalu rendah, fermentasi mungkin tidak akan berlangsung dengan baik gitu ya. Ini yang harus dipahami kita bersama, kata kuncinya ya, kelembapannya antara 60 hingga 70% atau dengan kadar air sekitar 60 hingga 70% ya. Yang kedua, ukuran partikel yang seragam. Ini pentingnya kalau misalnya ya bahan pakan perlu dihancurkan ataupun dicincang ataupun digiling ya, agar memiliki ukuran partikel yang seragam. Di samping itu dengan kita mencopper ya, memotong-motong, itu nantinya akan memperluas permukaan sehingga akses bakteri asam laktat ini bisa optimal dia. Hal ini membantu ya dalam distribusi inokulan. Kalau mencampur dengan inokulan ya, dengan starter bakteri, insya Allah akan merata sehingga meningkatkan efisiensi di dalam proses fermentasi ya. Jadi bagaimana sumber inokulum tersebut bisa merata dan sehingga bakteri bisa mengakses bahan ataupun memproses ataupun memfermentasi bahan pakan tersebut. Nah, yang ketiga, tingkat kesegaran bahan.
Bahan pakan yang akan dijadikan silase sebaiknya segar dan dalam kondisi yang baik. Bahan pakan telah terkontaminasi ataupun mengalami pembusukan sebelum proses silase dapat mengurangi kualitas hasil akhir. Yang keempat, kandungan gula yang cukup ini juga menjadikan sumber energi makanan bagi mikroba ya. Gula dalam bahan pakan diperlukan untuk memberikan substrat bagi bakteri asam laktat selama proses fermentasi. Nah, bahan pakan yang mengandung cukup gula membantu mempercepat proses fermentasi. Nah, kalau kira-kira bahan tersebut rendah gulanya, kadar gulanya bisa ditambahkan dari luar ya. Untuk menstimulasi mempercepat proses fermentasi, misalnya kita menggunakan gula aren, gula kelapa boleh. Kalau ada akses atau bisa beli tetes atau molasses juga boleh, bisa digunakan ya. Jadi ya kita bisa manfaatkan apa saja sumber gula untuk memicu dan memacu terjadinya proses fermentasi bakteri asam laktat tersebut. Nah, yang kelima, tidak terkontaminasi mikroba yang merugikan ya. Bahan pakan sebaiknya tidak terkontaminasi oleh mikroba yang dapat menghambat proses fermentasi atau menghasilkan silase yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh ternak. Nah, biasanya kalau terjadi kebocoran ya, kemasan silonya, nah ini mengundang bakteri yang tidak bagus sehingga terjadi proses pembusukan. Kalau proses pembusukan lebih lanjut itu bukan silase tetapi kompos nantinya yang kita dapatkan. Nah, yang keenam, bebas dari bahan pencemar ya. Pastikan bahan pakan bebas dari bahan pencemar seperti pestisida ataupun logam berat ya, atau bahan kimia lainnya yang dapat mengancam kesehatan ternak ataupun mempengaruhi hasil fermentasi ya. Jadi ini catatan bagi yang ini ya, penggunaan pestisida terutama di limbah pertanian ataupun perkebunan ya. Kalau misalnya ada pestisidanya memang kurang dianjurkan, nanti justru proses fermentasinya tidak berjalan efektif dengan optimal dan bahkan nanti itu bisa berbahaya bagi ternak nantinya ya. Yang ketujuh, ketersediaan nutrien yang cukup. Bahan pakannya harus memiliki ketersediaan nutrien yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak. Nah, proses fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan nutrien, tetapi bahan pakan awalnya harus memberikan dasar yang baik. Yang kedelapan, tentunya ketebalan lapisan ya yang sesuai dalam silo. Jika bahan pakan ditempatkan dalam silo, penting untuk menjaga ketebalan lapisan ya, sesuai dengan yang standar ya, untuk memastikan intinya distribusi inokulum tadi dan menciptakan kondisi fermentasi yang optimal ya. Jadi di dalam mencampurnya nanti itu ya, kalau misalnya banyak yang kita akan buat ya, bikin bertahap, tapi harus langsung jadi, tidak bisa besok lagi tidak bisa. Nanti itu mengurangi ya, atau cepatnya di dalam suasana anaerob. Inti dari fermentasi silase ini adalah suasananya kita percepat proses bakteri asam laktat ini ya, supaya dihasilkan suasana asam sehingga dapat mengawetkan dari pakan yang kita proses tersebut ya. Dengan persyaratan ini peternak dapat meningkatkan peluang menghasilkan silase yang berkualitas tinggi dengan nutrisi yang optimal untuk ternak. Nah, fermentasi yang baik akan menciptakan silase yang tahan lama dan bermanfaat bagi kesehatan dan produktivitas ternak kita. Tentunya ya, kita berharap produktivitas ternak kita menjadi tinggi karena tidak ada kendala lagi, baik suasana musim kemarau, jadi kontinuitas pakan ternak terjamin baik kualitas dan kuantitasnya, sehingga produktivitas ternak kita itu bisa meningkat dan akan berdampak pada
pendapatan petani peternak kita. Mungkin cukup sekian dulu ya. Tetap semangat kita memperjuangkan peternakan kita ya. Ujung-ujungnya adalah swasembada dan kedaulatan pangan kita, terutama sumber daya hayati atau sumber protein ya, untuk meningkatkan ya meningkatkan konsumsi protein kita yang memang pada saat ini masih rendah ya. Tetap semangat, nasrun minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.